أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala ibadillahi alladzina istafa wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'da. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam channel Rumah Quran Al-Irsyad. Alhamdulillah kita kedatangan seorang ustaz, insyaallah beliau Al-Mukarram wal Muhtaram, salah seorang pengasuh pondok pesantren di sekitar Hadri Sabili, dan beliau alhamdulillah juga termasuk salah seorang alumnus Darul Mustafa Tarim Yaman Habib Umar Al-Habib. Alhamdulillah satu kemuliaan bagi kami dan satu syukuran bagi kami kehadiran beliau Ustaz Al-Mukarram Muhammad Khalid Al-Yamani LC. Maka insyaallah pada saat ini kita akan bertanya tentang keutamaan bulan Sya'ban itu sendiri, wa ma yata'allaqu bi, bahkan yang berhubungan dengan bulan Sya'ban itu. Dan alhamdulillah kalau tidak salah kita sudah memasuki 2 Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, secara singkat kita akan mendengarkan dari Al-Ustaz Al-Mukarram mengenai keutamaan bulan Sya'ban itu. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykuran. Insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bulan Sya'ban salah satu bulan yang memiliki keutamaan istimewa yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat sahihah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Sesungguhnya di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana amal-amal diangkat ke langit. Dan Rasulullah bersabda, dan saya senang, saya suka amal saya diangkat ke langit sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya di bulan Sya'ban amal-amal ini dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam kitab Mughni Al-Qudama menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahmatullah alaih berkata, pengangkatan amal ini terjadi di setiap hari, di setiap pekan dan setiap tahun. Adapun di setiap harinya itu setelah asar, ba'da asar. Kemudian untuk setiap minggu di setiap hari Kamis. Dan untuk setiap tahunnya Allah Ta'ala, para malaikat mengangkat amal-amal anak Adam dihadapkan kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Bahkan bukan hanya itu saja keutamaan bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaktubu ala kulli nafsin maitatan tilkas sanah wa uhibbu ayyatiyani ajli wa ana sha'im. Jadi dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis ke atas setiap jiwa kematian pada bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah pun di bulan Sya'ban memperbanyak daripada puasa. Bahkan kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha berkata dalam riwayat Imam Bukhari, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata,
lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut selain bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sehingga para ulama dari 4 mazhab sepakat tentang kesunahan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, asalkan tidak membuat kita lemah nanti di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban bahkan 1 bulan penuh? Yang pertama, untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ada kebiasaan beramal baik, dan nanti puasanya jelas akan semakin berkualitas. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan orang-orang yang belum membayar hutangnya pada tahun itu. Karena memang dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kanat ihdana tuftir fi Ramadan wa lam taqdir an taqdiyah hatta yadkhul Sya'ban." Jadi salah satu di antara kami berbuka di bulan Ramadan dan kami belum sempat mengqadha puasa tersebut sehingga masuk bulan Sya'ban. Makanya bagi para pemirsa yang mana masih memiliki hutang di tahun ini, usahakan dibayar di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah memperbanyak puasa supaya beliau ketika diangkat amalnya ke langit dalam keadaan berpuasa. Begitu juga seandainya tahun itu ajal beliau ditentukan, maka itu pun beliau dalam keadaan berpuasa. Inilah hikmah daripada puasa Sya'ban. Dan ini ada Ustaz satu keistimewaan lagi di bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini ada keistimewaan tersendiri. Bahkan dibahas dalam kitab-kitab fikih, bahkan di kitab-kitab hadis. Dan itu riwayatnya sahihah. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'ala jami'i khalqi lailatan nis min Sya'ban. Fayughfar li jami'i khalqi illa li musyrikin wa musahin. Wa fi riwayati Ahmad yughfar li musyahin wa qatilin nafs." Dalam riwayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala mengawasi seluruh hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Ta'ala mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 golongan manusia. Yang pertama, orang yang menyerikatkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan orang yang memutuskan tali silaturahmi dan orang yang membunuh jiwa. Jadi inilah orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah Ta'ala di bulan nisfu Sya'ban. Makanya ini malam yang sangat mulia. Seharusnya kita di waktu itu memperbanyak doa, memperbanyak tobat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala benar-benar mengampuni diri kita. Dan ada beberapa juga riwayat yang terkadang orang ini salah faham. Ada sebagian orang Ustadz, dia mengatakan dilarang berpuasa di pertengahan Sya'ban berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, jangan berpuasa. Kalau kita melihat sekilas hadis ini secara tekstual, maka kita mungkin melarang orang berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Padahal tidak seperti itu. Larangan ini dilarang oleh Rasulullah apabila kita mengkhususkan khusus pertengahan bulan Sya'ban kita berpuasa. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa, mulai dari awal berpuasa sampai akhir, itu justru kesunahannya luar biasa, pahala yang begitu besar. Kenapa? Karena kita mengikuti amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, pemirsa pencinta dakwah yang dimuliakan Allah, kita telah mendengarkan dari pemaparan Al-Ustaz berikut dengan dalil-dalil dan memberikan referensi yang cukup jelas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Di bulan Sya'ban ini mampu kita amalkan, bahkan kita sampaikan kepada saudara-saudara keluarga, orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan menjadi satu amal jariah, menjadi satu amal tersendiri bagi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamualaikum. Terima
kasih banyak atas segala waktu dan kesempatan kepada Al Ustaz. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin, Dan amin. apa yang kita telah tahu bersama maka kita amalkan. Sesuatu yang kita tahu dari ilmu yang kita miliki akan menjadi satu hal yang tidak maksimal dalam kehidupan kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-amalu al-ilmu bila amal. Ilmu tanpa diamalkan kasyajaratin bila tamarin, seperti satu buah, satu pepohonan yang tidak berbuah. Maka ini satu pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua, dan bahkan menjadi satu ilmu. Maka insyaallah kita siap amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.